Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kepada Bapak Ishak selaku dosen pengampu materi kuliah ulumul hadis serta teman-teman semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Kedua kalinya, sholawat salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Di sini, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu hadis dan penjelasan tentang hadis yang ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya. Yang pertama yaitu tentang penjelasan hadis itu sendiri. Hadis merupakan perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang mana dijadikan sebagai landasan syariat Islam. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua dari Al-Quran. Dilihat dari sudut periwayatannya, jelas antara hadis dan Al-Quran itu terdapat perbedaan. Untuk Al-Quran, semua periwayatannya berlangsung secara mutawatir, sedangkan periwayatan hadis sebagian berlangsung secara mutawatir dan sebagian lagi berlangsung secara ahad. Sehingga dari sinilah timbul berbagai pendapat dalam menilai kualitas hadis. Para ulama hadis membagi hadis berdasarkan kualitasnya dalam 3 kategori, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Di dalam sanad dan matanya tidak ada syadz dan ilat. Mahmud Tahan dalam tafsir Mustahli hadis menjelaskan bahwa hadis sahih adalah setiap hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit dari awal sampai akhir sanad. Di dalamnya juga tidak terdapat syadz dan ilah. Yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, yaitu hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, tidak terdapat syadz dan ilah. Namun perbedaannya ialah kualitas hafalan perawi hadis hasan tidak sekuat dengan hadis sahih. Ulama hadis sebenarnya berbeda-beda dalam menafsirkan hadis hasan. Menurut Mahmud Tahan, definisi yang mendekati kebenaran adalah definisi yang dibuat Ibnu Hajar. Menurut beliau, hadis hasan ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi adil, namun kualitas hafalan tidak seperti hadis sahih, tidak terdapat syadz dan ilat. Yang ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif ialah hadis yang di dalamnya tidak didapati syarat hadis sahih dan tidak pula didapati syarat hadis hasan. Para ulama yang lain mendefinisikan hadis dhaif itu ialah suatu hadis yang terputus sanadnya atau di antara perawinya ada yang cacat. Sedangkan pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas perawinya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Kata mutawatir menurut lughat ialah mutatabi, yang berarti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dalam setiap generasi, sejak generasi sahabat sampai generasi akhir, yaitu para penulis kitab. Orang banyak tersebut layaknya mustahil untuk berbohong. Suatu hadis baru dapat dikatakan hadis mutawatir apabila hadis itu memenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan itu haruslah mengenai sesuatu dari Rasulullah yang dapat ditangkap oleh panca indera, seperti sikap dan perbuatannya yang dapat dilihat dengan mata kepala atau sabdanya yang dapat didengar oleh telinga. Yang kedua yaitu para rawi itu haruslah mencapai jumlah yang menurut kebiasaan adat mustahil mereka sepakat untuk berbohong. Tentang beberapa jumlah minimal para rawi tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian menetapkan 12 orang rawi dan sebagian yang lain menetapkan 20, 40, dan 70 orang rawi.
Yang ketiga yaitu jumlah rawi dalam setiap tingkatan tidak boleh kurang dari jumlah minimal, seperti yang ditetapkan pada syarat kedua. Kedua yaitu hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Hadis ini dinamakan masyhur karena telah tersebar luas di kalangan masyarakat. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa hadis masyhur menghasilkan ketenangan hati, dekat kepada keyakinan dan wajib diamalkan, akan tetapi bagi yang menolaknya tidak dikatakan kafir. Yang terakhir yaitu hadis ahad. Al-ahad jamak dari ahad menurut bahasa al-wahid atau satu. Dengan demikian, khobar wahid adalah berita yang disampaikan oleh satu orang. Ada juga ulama yang mendefinisikan hadis ahad secara singkat, yakni hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis selain hadis mutawatir atau hadis yang sanadnya sah dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya, yaitu Nabi, tetapi kandungannya memberikan pengertian zoni dan tidak mencapai kepada qad'i dan yakin. Menurut Al-Maudi, Hafiz dalam bukunya Ilmu Mutalaah hadis, yang dimaksud dengan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih tetapi tidak mencapai tingkat mutawatir. Sifat atau tingkatannya adalah zoni. Mungkin sudah cukup penjelasan dari saya mengenai hadis dari segi kuantitas dan kualitasnya. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.